Baik, berikutnya kami persilakan Bapak Heru yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Abdul Wahab. Silakan. Terima kasih Ustadz Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, kita mengenal kalam Allah melalui Al-Quran, Pak Kiai. Ini mohon bahwa di luar kitab suci Al-Quran, misalnya hadis qudsi, apakah ini juga disebut kalam Allah, Ustaz Kiai? Karena ini kan mimpi-mimpi Rasulullah dari Sang Rob, dari Tuhan, dari Allah. Mungkin itu saja Pak Kiai. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Heru. Silakan boleh langsung dijawab Kiai Haji Abdul Wahab. Baik, Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah itu Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berarti kita berdialog dengan Allah. Dan Al-Quran itu sekali lagi saya katakan menjawab semua. Al-Quran itu obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan sekarang diteliti Ibu oleh orang-orang di Eropa sana bahwa ketika seseorang membaca Al-Quran, apa yang dimaksud dengan obat? Ternyata gerakan mulut seseorang ketika membaca Al-Quran itu membuat manusia menjadi sehat. Orang yang kena sakit jantung itu biasanya dikasih obat di bawah lidah. Dan ternyata membaca Al-Quran itu mampu mengobati apa yang ada di dalam tubuh kita. Karena mukjizat Bu. Al-Quran itu mukjizat. Apalagi yang dibaca kul and kul. Ya okay? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Terus berulang-ulang. Ada ayat yang mudah dibaca, gampang, ada juga yang sakil, yang berat dibaca. Karena Al-Quran itu adalah mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran itu kalau dibaca, dan para sahabat pernah ditanya begini. Kata sahabat, aku lebih mudah mengamalkan Al-Quran. Aku sulit untuk menghafalkan Al-Quran, tapi aku lebih mudah mengamalkan Al-Quran. Kalau sekarang beda, lebih banyak yang hafal Quran, tapi yang mengamalkan Al-Quran lebih sedikit. Hafal Quran, pintar baca Quran, tapi maaf, tidak ada akhlak Al-Quran sama sekali pada dirinya. Yang kedua, Rasulullah Muhammad ditanya, ya Muhammad, bagaimana wajah Tuhanmu? Rupa Tuhanmu bagaimana? Punya tangan jumlahnya berapa? Rasul diberikan wahyu oleh Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Allah itu esa, Allah itu tidak beranak dan tidak diberanakan. Allah itu tidak sama dengan sesuatu. Yang terakhir adalah tentang hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah kalamullah yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad, tapi itu berbeda dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu, Al-Quran dengan hadis Nabi pun harus dibedakan. Maka Al-Quran zaman dulu tidak dibukukan Pak. Mulai dibukukan itu zaman sahabat Umar, ya, Birusmil Utsman, apalagi Birusmil Utsman itu mulai dibukukan. Dulu Al-Quran masih belum diperbolehkan untuk dijilid dan dijadikan buku ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kiai Wahab atas penjelasannya. Nah,